Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali di channel Math Education Official. Apa kabar kalian? Sehat-sehat selalu kan? Dan tetap semangat belajar matematikanya. Pada pembelajaran kali ini kita masih membahas di subbab garis untuk materi yang kedua, yaitu kedudukan dua garis. Baiklah, langsung saja kita simak materinya. Materi kali ini masih membahas subbab garis. Jika sebelumnya sudah kita pelajari apa itu pengertian garis, nah kali ini akan kita lanjutkan materi kedudukan dua garis. Nah, kedudukan dua garis yang akan kita pelajari adalah kedudukan dua garis yang sejajar, berpotongan, berimpit, dan bersilangan. Nah, kedudukan dua garis yang pertama adalah garis sejajar. Dua garis atau lebih dikatakan sejajar apabila garis-garis tersebut terletak pada satu bidang datar dan tidak akan berpotongan jika garis tersebut diperpanjang sampai tak terhingga. Nah, perhatikan dua buah garis berikut ini. Di sini terdapat garis G dan garis H. Jika garis G kita perpanjang sampai tak terhingga, demikian pula halnya dengan garis H, maka kedua garis ini tidak akan pernah berpotongan di satu titik. Dan jarak kedua garis ini sama dari semua sisinya. Maka garis G itu sejajar dengan garis H, atau bisa kita tulis seperti ini. Nah, untuk notasi dari dua garis yang saling sejajar itu bisa kita lambangkan dengan lambang seperti ini. Berikutnya, kedudukan dua garis yang kedua adalah garis berpotongan. Dua garis atau lebih dikatakan berpotongan apabila garis-garis tersebut terletak pada satu bidang datar dan mempunyai satu titik potong. Perhatikan dua buah garis berikut ini. Nah, di sini terdapat garis G dan garis H. Kedua garis ini saling berpotongan, di mana titik potong dari garis G dan garis H itu berada pada titik P. Nah, karena terdapat satu titik potong, maka garis G itu berpotongan dengan garis H. Atau dapat kita tuliskan seperti ini. Nah, untuk notasi dari dua garis yang saling berpotongan itu bisa kita lambangkan dengan lambang seperti ini. Berikutnya, kedudukan dua garis yang ketiga adalah garis berimpit. Dua garis dikatakan saling berimpit apabila garis-garis tersebut terletak pada satu garis lurus, sehingga hanya terlihat sebagai satu garis lurus. Perhatikan garis G dan garis H ini. Nah, dari gambar ini terlihat bahwa garis G itu berada pada garis H, sehingga kedua garis ini terlihat sebagai satu garis lurus. Maka garis G itu berimpit dengan garis H. Terakhir, kedudukan dua garis yang keempat adalah garis bersilangan. Dua garis dikatakan saling bersilangan apabila garis-garis tersebut tidak terdapat pada satu bidang datar dan tidak akan berpotongan apabila diperpanjang. Nah, perhatikan balok A, B, C, D, E, F, G, H berikut ini. Jika kita buat ruas garis AC pada bidang A, B, C dan ruas garis FH pada bidang E, F, G, H, maka kedua ruas garis ini berada pada bidang yang berbeda. Dan jika kedua garis ini kita perpanjang,
maka kedua garis ini juga tidak akan pernah berpotongan. Sehingga garis AC itu bersilangan dengan garis HF. Oh iya, sebelum kita lanjut, jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube ini dan nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari channel ini. Serta jangan lupa share video ini sebanyak-banyaknya ke teman-teman kalian agar kita bisa saling berbagi ilmu. Nah, untuk lebih jelasnya lagi, perhatikan contoh-contoh soal berikut ini. Contoh soal yang pertama, garis-garis berikut ini terletak pada satu bidang. Tentukan yang A, garis-garis yang sejajar, dan yang B, garis-garis yang berpotongan. Baiklah, untuk penyelesaiannya adalah sebagai berikut. Nah, untuk bagian yang A, akan kita tentukan garis-garis yang saling sejajar. Nah, garis-garis yang saling sejajar itu adalah garis yang jika kita perpanjang sampai tak terhingga, maka garis-garis tersebut tidak akan pernah berpotongan di satu titik. Nah, garis sejajar pada gambar di samping ini adalah garis G dan garis L. Karena jika kedua garis ini kita perpanjang, maka kedua garis ini tidak akan pernah berpotongan. Nah, berikutnya adalah garis M dan garis N. Nah, garis M dan garis N ini saling sejajar. Karena jika kedua garis ini kita perpanjang, maka kedua garis ini juga tidak akan pernah berpotongan. Nah, berikutnya bagian yang B, akan kita tentukan garis-garis yang saling berpotongan. Nah, garis yang saling berpotongan itu adalah garis yang jika kita perpanjang sampai tak terhingga, akan bertemu di satu titik yang disebut dengan titik potong. Di sini, jika garis G, kemudian garis H, garis M, dan garis N ini kita perpanjang, seperti yang tampak pada gambar di samping ini, maka terlihat bahwa garis-garis ini saling bertemu di satu titik potong. Sehingga garis-garis yang berpotongannya itu adalah garis G berpotongan dengan garis H, kemudian garis G berpotongan dengan garis M, kemudian garis G berpotongan dengan garis N, kemudian garis L berpotongan dengan garis H, kemudian garis L berpotongan dengan garis M, kemudian garis L berpotongan dengan garis N, kemudian garis H berpotongan dengan garis M, dan garis H berpotongan dengan garis N. Berikutnya contoh soal yang kedua. Perhatikan gambar di samping ini. Sebuah segitiga PQR terbentuk oleh 4 segitiga sama sisi yang panjangnya sama dan sebangun. Dari segitiga tersebut, tuliskan ruas garis yang sejajar dengan A, ST, B, TU, dan C, US. Baiklah, untuk penyelesaiannya adalah sebagai berikut. Nah, pada gambar ini terdapat 4 buah segitiga sama sisi, di mana panjang semua sisinya itu sama. Nah, pertama akan kita cari ruas garis yang sejajar dengan ruas garis ST. Nah, ruas garis SR itu panjangnya sama dengan ruas garis TU. Sehingga ruas garis ST itu sejajar dengan ruas garis RQ. Karena jarak kedua ruas garis yang menghubungkan antara ruas garis ST dan ruas garis RQ itu sama panjangnya. Sehingga jika ruas garis ST dan ruas garis RQ kita perpanjang sampai tak terhingga, maka kedua garis ini tidak akan pernah berpotongan di satu titik.
Berikutnya yang kedua akan kita cari ruas garis yang sejajar dengan ruas garis TU. Nah, perhatikan ruas garis RU itu panjangnya sama dengan ruas garis ST. Sehingga ruas garis TU itu sejajar dengan ruas garis PR. Karena jarak kedua ruas garis yang menghubungkan ruas garis TU dan ruas garis PR itu sama panjangnya. Sehingga jika ruas garis TU dan ruas garis PR itu kita perpanjang sampai tak terhingga, maka kedua ruas garis ini tidak akan pernah berpotongan di satu titik. Nah, terakhir bagian yang C akan kita cari ruas garis yang sejajar dengan ruas garis US. Nah, perhatikan bahwa ruas garis PS itu panjangnya sama dengan ruas garis TU. Sehingga ruas garis US itu sejajar dengan ruas garis PQ. Karena jarak kedua ruas garis yang menghubungkan antara US dan PQ itu sama panjangnya. Sehingga jika ruas garis US dan PQ itu kita perpanjang sampai tak terhingga, maka kedua ruas garis ini tidak akan pernah berpotongan di satu titik. Terakhir, contoh soal yang ketiga. Perhatikan gambar di samping ini. Tentukan ruas garis yang A sejajar dengan AB, yang B sejajar dengan BC, yang C berpotongan dengan GH, dan yang D berpotongan dengan EF. Baiklah, untuk penyelesaiannya adalah sebagai berikut. Nah, pertama yang akan kita cari di sini adalah ruas garis yang sejajar dengan AB. Perhatikan titik A, titik F, titik B, dan titik E. Nah, jarak titik A ke titik F itu sama dengan jarak titik B ke titik E. Sehingga, jika ruas garis AB kita perpanjang dan ruas garis EF juga kita perpanjang, maka kedua ruas garis ini tidak akan pernah berpotongan. Akibatnya, ruas garis AB itu sejajar dengan ruas garis EF. Berikutnya bagian yang B. Akan kita cari ruas garis yang sejajar dengan BC. Perhatikan titik B, titik G, titik C, dan titik F. Nah, jarak antara titik C ke titik F itu sama dengan jarak antara titik B ke titik G. Jika kedua ruas garis BC kita perpanjang dan ruas garis FG juga kita perpanjang, maka kedua ruas garis ini tidak akan pernah berpotongan di satu titik. Sehingga ruas garis BC itu sejajar dengan ruas garis FG. Berikutnya bagian yang C. Akan kita cari ruas garis yang berpotongan dengan GH. Nah, berpotongan itu terjadi jika terdapat satu titik potong antara dua buah garis. Nah, jika ruas garis GH ini kita perpanjang, kemudian ruas garis AB, EF, FG, AH, DE, dan BC juga kita perpanjang seperti nampak pada gambar ini, maka garis AH, AB, BC, DE, EF, dan FG ini akan berpotongan di satu titik terhadap garis GH. Sehingga ruas garis GH itu berpotongan dengan ruas garis AH, AB, BC, DE, EF, dan FG. Nah, berikutnya bagian yang D. Akan kita cari ruas garis yang berpotongan dengan EF. Nah, dengan menggunakan cara yang sama seperti bagian yang C tadi, maka didapat bahwa ruas garis EF itu akan berpotongan dengan ruas garis FG, GH, AH, BC, DC, dan DE. Nah, demikian pembelajaran kita kali ini di subbab garis untuk materi kedudukan dua buah garis.
Semoga penjelasan dari saya mudah dimengerti oleh kalian semua. Jika ada yang kurang dipahami, silahkan kalian tulis di kolom komentar. Baiklah, untuk pembelajaran kali ini saya cukupkan sampai di sini. Bertemu kembali di pembelajaran kita berikutnya. Akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.